tentang makhluk dewa. Saya bicara pada malam ini tentang makhluk dewa. Ada berapa banyak makhluk dewa di 31 alam kehidupan? Ada berapa? Makhluk dewa 6 alam, 6 tingkat alam dewa dari 31 alam kehidupan. Alam dewa yang paling rendah atau alam surga bagi dewa yang paling rendah yaitu Catur Maharaja. Meskipun berada di alam surga yang rendah, tapi usia mereka itu 9 juta tahun. Alam dewa tingkat kedua yaitu alam surga para pingsan. Oh ya, alam Catur Maharaja itu disebut juga alam 4 raja dewa. Dalam bahasa Mandarin disebut Suta Dewa. Ya, alam surga tingkat kedua yaitu Tawa Pingsan. Alam surga, alam dewa 33 dewa, di mana Saka sebagai raja. Tentu usianya jauh lebih panjang dari alam surga Tawa Pingsan. Ada alam surga Catur Maharaja. Alam surga tingkat ketiga yaitu Yama. Rajanya bernama Suyama. Dalam mitologi India kuno, Yama ini sebagai raja kematian, atau yang sering kita dengar Yamloka. Alam surga tingkat keempat yaitu alam surga Kusita, tempat lahirnya para bodhisatta. Konon bodhisatta calon Buddha yang akan datang sekarang berada di alam surga Kusita, yaitu alam penuh dengan kebahagiaan, bebas dari kepanasan hati, yang ada kenikmatan dan juga kebahagiaan. Alam dewa tingkat kelima yaitu alam Nimanarati. Makhluk dewa yang berdiam di alam ini bergembira dengan ciptaan mereka sendiri. Nah, alam dewa atau alam surga bagi para dewa yang tertinggi yaitu para Himika Kuasawati. Dewa yang berdiam di alam ini menyempurnakan ciptaan-ciptaan dari para dewa lainnya. Ada lagi nggak alam surga bagi agama Buddha, Bapak Ibu? Banyak ya. Alam surga dalam agama Buddha, ajaran dari Guru Agung kita ini banyak sekali. Di atas alam dewa itu terdapat 20 tingkat alam Brahma. Tentu alam Brahma ini lebih tinggi dari alam dewa. Karena untuk terlahir di alam Brahma, minimal kita harus rajin bermeditasi hingga mencapai tingkat-tingkat jana. Bila kita bisa mempertahankan jana tersebut hingga kita meninggal dunia, kita pasti akan terlahir salah satu alam Brahma. Nah, untuk terlahir di alam dewa, kebaikan apakah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, agar kita bisa terlahir di alam dewa? Melakukan dana, melaksanakan sila, silena sugati yanti. Dengan melaksanakan sila akan terlahir di alam yang menyenangkan. Alam dewa ini disebut alam yang membahagiakan, alam yang menyenangkan. Termasuk alam manusia pun termasuk alam yang menyenangkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sang Buddha mengatakan kepada para bhikkhu, oh para bhikkhu, ada 5 tanda-tanda menjelang kematian sesosok dewa. Apa saja 5 tanda-tanda menjelang kematian tersebut? Yang pertama, kalung bunganya menjadi layu. Bunga yang indah, karangan bunga yang dipakai oleh para dewa pada saat kelahirannya ini sangat harum. Bunganya tetap segar dan baru, mekar sepanjang hidup sang dewa. Kalung bunganya ini menjadi layu
itu tanda menjelang kematiannya semakin mendekat. Inilah tanda menjelang kematian yang pertama, kalung bunga yang ada. Demikian pula pakaian para dewa ini sangat indah dan bersih, sama sekali tidak perlu dicuci. Laundry laku di alam dewa. Ya, jadi pakaian para dewa itu nggak perlu dicuci. Kalau pakaian itu menjadi kotor, itu tanda menjelang kematian yang semakin dekat. Inilah tanda menjelang kematian yang kedua, pakaian yang menjadi kotor. Kita manusia menderita Bapak itu, menderita panasan. Ini kita di ruangan AC aja. Kamu kalau AC ini dimati, panas. Apalagi baju saya seragam merah putih. Tapi dibilang panas, kita masih mending lahir di negara Indonesia. Siapa kalau Bapak Ibu lahir di negara-negara timur, di negara Arab atau di Afrika, yang panas suhunya sepanjang tahun di atas 40 derajat, luar biasa ya panasnya begitu ya. Bahkan kalau kita dengar berita, kalau pas saat musim haji, mereka kan banyak yang berangkat tuh, itu panas suhunya di atas 45 derajat. Kita di Indonesia yang dibilang panas, itu paling 29 atau 30 derajat. Itu saja sudah panas. Nah, ini yang tadi saya katakan, keuntungan kita bisa terlahir di negara Indonesia. Pati rupa desa wasoda, ubeca kata kunyata. Karena kita memiliki timbunan karma di masa yang lalu. Itulah berkat utama. Tapi yang dari semua itu, Bapak Ibu, yang tadi saya katakan, yang paling berharga, yang paling berkah yang tertinggi, kita bisa belajar drama, mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma. Di Manggala Sutta pun Sang Buddha katakan, kalian ada masalah, kalian ada masalah, enak Manggala utama. Mendengarkan dhamma, berdiskusi dhamma, itulah berkat utama. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, janganlah kita sia-siakan kesempatan kita yang sungguh mulia ini. Kenapa saya katakan kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang sungguh mulia? Kenapa? Karena dhamma masih eksis, masih ada dhamma di muka bumi kita ini. Nanti usia dhamma 5.000 tahun kemudian, dhamma itu akan lenyap dari muka bumi kita. Pada saat itu, meskipun kita terlahir sebagai manusia, dewa bahkan Brahma sekalipun, kita tak bisa mencapai kesucian. Tunggu nanti Buddha yang akan datang mengajarkan kembali, Buddha Maitreya mengajarkan kembali dhamma yang seperti Sang Buddha Gautama ajarkan ini. Barulah kita bisa mencapai kesucian. Ya, itu yang tadi saya katakan di awal. Ini ditujukan kepada siapa? Pati rupa desa wasoda. Ditujukan kepada kita semua. Kita sudah terlahir sebagai manusia, padahal menagami jauh lebih sulit daripada terlahir sebagai manusia. Kita bisa lihat Bapak Ibu saudara sekalian, berapa banyak rumah Tiongkok. Kalau ditanya agamanya apa, KTP-nya Buddha. Ini agama saya Buddha, tapi mengerti dhamma. Nah, ini yang sangat disayangkan. Karena hanya dari dhamma inilah pencapaian kesucian bisa diraih. Tidak ada di ajaran yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu,
Jangan kita sia-siakan. Selagi kita ada kesempatan, ada waktu, hadir setiap kali ada puja bakti. Kalau bisa dibawa pasangannya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, agar yang saya katakan beragama agama Buddha tapi Buddha KTP, yang tidak mengerti agama sama sekali. Selain kepanasan, manusia juga menderita kedinginan. Nah, lagi-lagi kita diuntungkan lahir di negara Indonesia. Coba Bapak Ibu lahir di negara-negara Eropa, negara-negara Asia seperti Jepang, Korea, China. Itu ada musim salju dan musim dinginnya. Itu kalau dinginnya itu luar biasa. Itu bisa sampai di bawah minus 14, 16. Itu saking dinginnya. Saya pernah lihat di China, di on the spot. Jadi orang keluar tuh semua pakai baju yang tebal sekali, pakai sarung tangan. Pas dia mau pulang, buka pintu, itu batu-batu es jatuh dari rumahnya. Untuk saya dia tetap sempat lari. Orang sangat ketimpa batu-batu es, balok-balok es. Begitu dia membuka pintunya, itu betapa bahayanya kalau musim salju, musim es. Nah, kita di Indonesia tidak pernah merasakan. Inilah yang saya katakan, keuntungan kita lahir di negara Indonesia. Ya, karena kita memiliki timbunan karma di masa yang lalu. Lalu Bapak Ibu, walaupun terlahir di negara yang sejuk, tapi kalau lahirnya di daerah pedalaman, yang boro-boro bisa mengenal agama, bahasa aja nggak bisa baca. Kalau kita sudah terlahir di suatu tempat, ya kita nggak bisa memilih, ya kita harus terima. Itu akibat karma baik, karma kita di masa yang lalu yang menentukan kita terlahir di mana. Itulah yang saya katakan, kalau Bapak Ibu ingin terlahir lagi sebagai manusia ataupun dewa, laksanakanlah dana dan sila. Ya bagus, syukur-syukur bisa melatih meditasi hingga kita mencapai tingkat sarjana. Kita akan terlahir di salah satu alam Brahma, Madu Brahma. Sedangkan dewa tidak pernah merasa kepanasan, tidak pernah merasa kedinginan. Mungkin di alam mereka itu sejuk saja hawanya. Manusia bekerja, tapi dewa tidak perlu bekerja. Manusia berkeringat, dewa tidak pernah berkeringat. Dewa berkeringat itu tanda menjelang kematiannya semakin mendekat. Inilah tanda menjelang kematian ketiga, ketiaknya mengeluarkan keringat. Perbuatan-perbuatan baik yang telah dilakukan sebelumnya oleh sesosok dewa yang menentukan kondisi saat hidup di alam dewa. Jadi semakin besar perbuatan baik yang telah dilakukan di masa yang lalu, semakin lama usia mereka. Yang tadi saya katakan, dewa yang paling rendah saja di alam surga Caturmahara kita itu 9 juta tahun. Belum lagi keindahan tubuh mereka pun semakin megah. Jadi dewa ini bercahaya, semakin terang cahayanya itu semakin tinggi tingkatnya. Tentu usianya pun semakin panjang. Semakin besar kebahagiaan mereka, ketenaran dan kekuasaan mereka pun semakin luas dan muncul. Hal ini semata-mata akibat karma baik di masa yang lalu, sehingga makhluk-makhluk yang terlahir di alam dewa mendapatkannya ini semua. Nah sekarang timbul pertanyaan Bapak Ibu, apakah dewa perlu makan?
Perlu makan nggak dewa? Perlu makan nggak? Ya, perlu makan. Iya. Nah ini sahabat saya nih. Beliau sih memang sudah tahu. Ya mudah-mudahan kok nggak bosan. Pengulangan adalah baik, pengulangan memberikan penguatan. Dewa pun mengkonsumsi makanan seperti kita. Cuma bedanya, kalau kita mau makan, kita harus bekerja agar dapat menghasilkan uang. Dengan uang inilah kita bisa beli makanan baik untuk kita sendiri maupun keluarga kita. Tetapi dewa tidak perlu bekerja. Setiap makanan lezat yang dibayangkan dan diinginkan selalu muncul begitu saja di hadapan mereka. Manusia setelah makan harus mengeluarkan kotoran atau BAB. Kalau nggak keluar, wah nggak sehat ini orang. Harus minggu banyak makan serat, buah-buahan. Yang pertama buah paya ya. Ada yang ngadoyan nggak buah paya? Kamu banyak yang ngadoyan buah paya. Salah satunya adik saya ngadoyan. Anak saya itu susah ya. Lari kuliah di luar. Kalau di rumah, saya pokoknya mau makan, atau suruh potong sendiri nggak mau. Geli banget. Ya kadang untuk BAB itu yang paling bagus buah paya. Kalau mau keluar juga setelah makan buah-buahan, harus makan obat-obatan ya. Dopola, Mipola, atau yang herbal, Laksin, Vegeta. Jadi manusia nggak boleh nggak keluar kotorannya. Itu nanti jadi penyakit. Bisa kena ambeien, bahkan yang paling parah bisa kena usus, kanker usus. Ya kalau dia nggak keluar jadi penyakit di situ. Bisa kena kanker usus. Kalau kita ke dokter pun, kalau sudah 3 hari tidak diambil, itu dokter pasti kasih obat dulu pola, pola. Yang saya ingat waktu itu mama saya begitu. Tetapi dewa tidak mengeluarkan kotoran. Proses pencernaan mereka tidak menghasilkan kotoran. Bapak Ibu jangan berharap akan menemukan toilet di alam dewa. Tidak ada toilet di alam dewa. Betapa indah dan bersihnya alam mereka. Tubuh mereka pun bersinar terang, memancarkan sinar terang, cahaya cemerlang. Tubuhnya mulai memudar pada saat menjelang kematian yang semakin mendekat. Inilah tanda menjelang kematian yang keempat. Cahaya tubuhnya mulai memudar. Meskipun alam dewa adalah alam yang berbahagia, tapi pada saat menjelang kematiannya tidak lagi dapat ditemukan kebahagiaan di sana. Inilah tanda menjelang kematian yang kelima. Dewa tidak bergembira di atas tahta surgawi. Nah sekarang timbul pertanyaan, apakah 5 tanda-tanda menjelang kematian ini selalu muncul pada semua dewa? Ternyata tidak semua dewa begitu. Memang ada beberapa dewa banyak yang melakukan perbuatan baik, tapi ada juga yang tidak. Para dewa ini sama dengan manusia ya Bapak Ibu ya. Jangan menganggap tuh dewa semuanya sudah mencapai kesucian. Banyak yang belum. Sama juga dengan kita. Banyak yang berbuat baik, yang pelihara ini, tapi ada juga yang masih suka bergugam.
yang minum-minum. Ya, dewa pun demikian. Nah, hanya dewa yang banyak melakukan perbuatan baiklah, 5 anak-anak menjelang kematian ini baru tampak. Tapi dewa yang mempunyai kebajikan yang lebih rendah, 5 anak-anak menjelang kematian ini tidak tampak. Hal ini dijelaskan dalam kitab komentar Majma Nikaya. Inilah perbedaan di antara mereka. Nah, untuk dewa yang mempunyai kebajikan yang lebih rendah, pada saat meninggal dia akan lenyap begitu saja, sama dengan padamnya sebuah lampu, karena dia tubuhnya bercahaya. Jadi begitu dia meninggal, lenyap, kayak sama seperti padamnya sebuah lampu. Dan dia akan terlahir di salah satu alam nafsu indra. Ada berapa alam makhluk dewa ini dapat dilahirkan? Alam nafsu indria itu ada berapa banyak? Dewa sama seperti kita ya Bapak Ibu ya, masih menyenangi nafsu indria, bahkan melebihi dari manusia. Dan dia akan terlahir di salah satu alam nafsu indria. Ada berapa banyak alam nafsu indria? Berapa? Bapak yang sering dengar masih ingat nggak ada berapa alam? Berapa? Wah, nggak ingat. Pak, masih ingat nggak ada berapa alam? Sebenarnya gampang. Alam dewa kan 6 tingkat. Bisa terlahir lagi di alam dewa 6. Bisa terlahir di alam manusia udah 7. Alam yang menderita ada berapa? 4. 7 tambah 4 11 alam. 11 alam ini disebut kama bumi. Bumi alam kehidupan, kama nafsu indria. Ini kama M-nya 1 ya. Kalau M-nya 2 itu perbuatan. Sama dengan karma. Ya, ini M-nya 1 nafsu indria. Alam kehidupan nafsu indria pada 11. 4 alam yang menderita, 1 alam manusia, 6 tingkat alam dewa. Tidak termasuk makhluk Brahma. Karena makhluk Brahma tidak perlu cari pasangan lagi. Karena mereka tuh meditasinya udah jago ya. Mereka tuh sudah bisa menekan kama-kamanya atau kama-rasanya. Jadi makhluk dewa itu bisa terlahir di alam neraka ya. Bisa menjadi peta, bahkan bisa menjadi binatang, asura. Nah, ini yang tadi saya katakan pentingnya kita harus mengerti dhamma. Dulu saya sebelum mengerti dhamma, saya menganggap dewa itu begitu agung, begitu luhur. Dewa itu sama seperti kita, cuma karena baik dia aja yang berbuat di alam dewa. Karma buruknya itu tidak berbuat. Apakah hilang karma buruknya? Tidak. Karena kebetulan dia terlahir di alam dewa. Sama terlahir kalau terlahir di alam neraka. Itu yang karma baiknya tidak berbuat. Yang berbuat itu hanya karma buruknya. Nah, ini hati-hati. Makanya kalau kita sampai terlahir di 4 alam akaya, itu kita memperpanjang lingkaran samsara kita, lingkaran kelahiran dan kematian yang tiada akhirnya. Sulit lagi untuk bangkit terlahir di alam manusia. Ya, kalau kita sudah terlahir di 4 alam akaya, ya, kita bisa lihat contohnya yang paling gampang itu binatang. Binatang hidupnya selalu diliputi oleh ketakutan. Ketakutan dibunuh oleh binatang yang lebih besar, lebih kuat, takut dibunuh oleh manusia. Tahu nggak binatang itu kalau mau dibunuh?
jasmani maupun batinnya sama nggak dengan manusia? Sama. Yang beda tuh hanya jasmani bentuknya saja. Binatang tuh punya perasaan, punya pikiran, punya ingatan, punya kesadaran. Ya cuma kebijaksanaannya, wisdomnya. Ya tentu kita lebih pandai, lebih tahu. Kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Tapi apa yang dipunya oleh makhluk dewa, makhluk manusia itu sama. Yang mempunyai perasaan, mempunyai pikiran, mempunyai ingatan, mempunyai kesadaran. Bentuk jasmaninya saja yang berbeda. Nah, kembali ke Sultan. Pada saat dewa yang melihat 5 tanda-tanda menjelang kematian semakin dekat, mereka pun galau, takut, gelisah, khawatir menghadapi kematiannya. Kita takut nggak Bapak Ibu? Takut. Takut. Berarti belum mengerti dhamma Bapak Ibu. Apa yang perlu ditakutkan menghadapi kematian? Kalau takut akan kematian, ya takutlah akan di kelahiran. Siapa suruh dilahirkan? Begitu ada kelahiran itu pasti akan diikuti oleh kematian. Nah ini satu lagi contoh keunggulan dari dhamma Bapak Ibu. Kalau kita sudah mengerti dhamma, kita nggak perlu takut menghadapi kematian. Itu pasti akan terjadi kok. Jiwitang aniatan, marana niatan. Kehidupan ini tidak pasti, tapi kematian itu pasti. Kalau kita pada saat menjelang ajal, kita penuh dengan khawatir ketakutan, itu akan terlahir di 4 alam apa yang hati-hati nih Bapak Ibu. Karena pikiran yang terakhir itulah yang akan menuntun kita akan terlahir di mana. Nah ini pentingnya kita harus mengerti dhamma. Kalau bilang kita takut menghadapi kematian, mulai sekarang banyaklah berbuat kebaikan. Laksanakanlah sila, latihlah meditasi. Sang Buddha sudah memberikan jalannya, sudah memberikan kuncinya, sudah memberikan map-nya, petanya. Kalau kita kayak mau cari jalanan, kita tinggal buka di Google Map. Itu Sang Buddha sudah berikan. Apa yang kita khawatirkan? Kita meninggal, itu ibaratnya kita ganti baju kita sudah sobek, kita harus ganti baju baru. Kan Sang Buddha ajarkan anicca, tidak kekal. Semua badan kita, onderdil kita yang di dalam jasmani itu pun akan aus semuanya. Yang pernah dengar atau pernah melihat orang yang tidak mati-mati di dunia ini? Yang oleh karena itu kita nggak perlu takut menghadapi kematian. Kalau kita takut menghadapi kematiannya, jangan sampai dilahirkan. Kalau kita tidak dilahirkan, berarti kita sudah mencapai nibbana. Kalau seseorang mencapai nibbana, dia berarti mencapai tingkat kesucian apa? Kesucian apa? Kesucian apa yang tertinggi? Arahat. Karena hanya seorang arahat yang sudah tidak dilahirkan. Selama belum mencapai tingkat kesucian arahat, dia akan dilahirkan kembali di 31 alam kehidupan. Cuma kalau sudah mencapai tingkat kesucian, kita sudah memutus mata rantai lingkaran samsara ini. Tapi kalau kita belum mencapai tingkat kesucian, kita masih berada di lingkaran samsara, lingkaran kelahiran dan kematian yang tiada akhirnya. Entah berapa puluh juta tahun lagi, ratusan juta, bahkan kalpa, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah mencapai tingkat kesucian,
Yang paling rendah sekalipun, paling banyak 7 kali lagi dilahirkan, kemudian mencapai nirwana. Nah, inilah tujuan kita beragama Buddha, Bapak Ibu, mencapai tingkat-tingkat kesucian.